Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Ayu akan menjelaskan materi online terkait mata pelajaran ekonomi, yaitu tentang koperasi sekolah. Video ini Ibu peruntukkan bagi peserta didik kelas 10 SMA Kemala Bayangkari 1 Jakarta. Diharapkan para peserta didik dapat memperhatikan video ini dengan konsentrasi dan menuliskannya rangkuman dalam video ini di kertas folio. Selamat menyaksikan. Koperasi sekolah. Dalam rangka pengembangan koperasi di tingkat pendidikan, dibentuklah koperasi sekolah. Koperasi sebagai suatu program dan bahan pengajaran selalu disertakan sebagai bagian yang integral dari program-program pengajaran atau kurikulum dari setiap jenjang pendidikan. Pengertian koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah jenis koperasi yang dikelola dan dianggotai oleh para siswa. Para siswa yang terlibat akan langsung mempraktikkan proses jual beli dan mengelola keuangan. Biasanya terdapat guru pendamping yang bertugas memberikan arahan. Salah satu peranan penting dibentuknya koperasi siswa ialah sebagai wujud dari menanamkan jiwa wirausaha sejak dini. Selain itu, mempermudah siswa dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan maksud koperasi sekolah itu sendiri ialah unit koperasi yang beranggotakan para siswa yang dimulai dari jenjang sekolah dasar, menengah atas, dan taraf sejenjang lainnya berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja. Beradaan koperasi jenis ini memberi dampak yang baik untuk para siswa. Selanjutnya, ciri koperasi sekolah adalah sebagai media belajar bagi para siswa. Kegiatan koperasi sekolah misalnya berjualan buku tulis dan alat sekolah lainnya. Selanjutnya, fungsi koperasi sekolah. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi para siswa dalam berwirausaha. Yang kedua, berperan dalam menciptakan kreativitas untuk mewujudkan kesejahteraan. Yang ketiga, dapat mewujudkan dan membangun jiwa akan perkembangan ekonomi nasional. Dan yang keempat, memupuk kerjasama. Selanjutnya, tujuan koperasi sekolah. Yang pertama, dapat memupuk sikap gotong royong. Yang kedua, mengembangkan kesadaran untuk berkoperasi. Yang ketiga, mendukung program pemerintah untuk mengembangkan koperasi. Yang keempat, membantu dan melayani kebutuhan para siswa. Dan yang kelima, untuk menambah pengetahuan. Sumber modal koperasi sekolah. Yang pertama, modal investasi. Modal bentuk ini biasanya berupa aset yang tidak mudah diuangkan, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Sumber pendanaan ini sangat membantu pendirian koperasi sekolah, sebab bagaimanapun kehadiran koperasi jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar yang masih berlangsung. Yang kedua, simpanan pokok. Seperti koperasi lainnya, jenis koperasi sekolah juga mendapat sumber modal dari sejumlah uang dari pemberian anggota baru. Uang tersebut tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota, kecuali ketika keluar dari keanggotaan koperasi. Yang ketiga, simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang disetorkan pada koperasi dalam waktu tertentu. Besaran uang sama dan tidak boleh diambil selama menjadi anggota koperasi. Simpanan ini dikaitkan dengan kegiatan tertentu dari pihak koperasi. Yang keempat, simpanan sukarela. Jenis simpanan ini tidak mematok berapa jumlah uang yang akan diberikan pada koperasi. Perbedaan lainnya, uang bisa diambil kapan saja oleh anggota tersebut. Selain itu, simpanan tersebut bisa dilakukan oleh non dan anggota koperasi.
Secara tidak langsung, sumber modal itu diperoleh dari kesadaran individu akan menabung. Yang kelima, cadangan SHU. Sumber modal koperasi juga bisa berasal dari SHU atau sisa hasil usaha. Jadi ada baiknya ketika pembagian SHU tidak semuanya dibagikan pada anggota. Hal tersebut untuk menjaga permodalan koperasi itu sendiri. Yang keenam, pinjam bank. Berikutnya, koperasi bisa mendapatkan modal dari pinjaman bank. Syaratnya, koperasi sudah memiliki badan hukum. Metode ini akan membebankan koperasi dengan bunga. Jadi sebaiknya pihak kepengurusan memperhatikan dengan seksama untuk progres ke depannya. Bagaimanapun, kesejahteraan anggota menjadi prioritas utama. Yang ketujuh, hibah atau pemberian. Tidak jarang sumber modal koperasi sekolah berasal dari pendanaan pemerintah. Kondisi ini didukung dengan kegiatan nasional untuk mendorong ekonomi masyarakat melalui koperasi dan industri kreatif lainnya. Selanjutnya, perangkat organisasi koperasi sekolah. Perangkat organisasi koperasi sekolah meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi di dalam koperasi sekolah. Rapat anggota diadakan paling sedikit setahun sekali. Di dalam rapat anggota ditetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Anggaran dasar. 2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. 3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. 4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Pembagian sisa hasil usaha. 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Yang kedua, pengurus koperasi sekolah. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus koperasi sedapat mungkin diambil dari para siswa. Namun, apabila pengurus koperasi sekolah yang berasal dari para siswa masih belum cukup mampu menjalankan tugasnya, maka sementara waktu jabatan boleh diisi oleh seorang guru atau lebih dari sekolah tersebut dengan persetujuan kepala sekolah. Berikut ini tugas pengurus koperasi sekolah. 1. Mengelola usaha koperasi. 2. Menyelenggarakan rapat anggota. 3. Mengajukan rancangan atau rencana kerja kepada rapat anggota. 4. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi kepada rapat anggota. 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban koperasi kepada rapat anggota. Selanjutnya, pengawas koperasi sekolah. Pengawas pada koperasi sekolah dipilih oleh dan dari anggota dalam rapat anggota. Pengawas koperasi sekolah dapat ditunjuk dari kalangan guru ataupun pihak-pihak lain yang bersedia menjalankan perannya. Berikut ini tujuan pengawas koperasi sekolah. 1. Mengawasi usaha pengelolaan koperasi sekolah. 2. Menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada rapat anggota. Selain mempunyai tugas, pengawas juga mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi sekolah. 2. Mendapat segala keterangan yang diperlukan. Koperasi sekolah berperan penting dalam perkembangan mental anak didik. Keuntungan dan laba bukan menjadi hal dasar dalam pembentukan koperasi jenis ini. Murid berhak mendapatkan praktik yang membuatnya mandiri di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.